Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Aulia Agustin dengan NPM 233510041 dari kelas 4C. Pada video kali ini kita akan kembali membahas mengenai Vue.js dengan fitur-fitur Vue.js lainnya. Berikut ini ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada list rendering atau V4. Yang kedua ada computed property. Yang ketiga ada watchers. Yang keempat ada life cycle and template wraps. Masuk kepada topik yang pertama, yaitu list rendering V4. List rendering atau V4 adalah direktif dari Vue.js untuk menampilkan daftar item atau list dengan cara melakukan iterasi atau perulangan pada data array atau objek. List rendering ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk list, seperti daftar, produk, komentar, atau tabel. Key wajib digunakan untuk membantu Vue mengidentifikasi elemen secara unik dan meningkatkan performa rendering. List rendering juga dapat digunakan untuk iterasi array ataupun objek. Kita masuk kepada programnya. Di sini saya membuat program list tugas mana yang sudah selesai dikerjakan, matkul mana yang sudah selesai, dan matkul mana yang belum. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file di dalam VS Code. Kita mulai dengan mendeklarasikan variabelnya. Kita copy saja biar cepat ya teman-teman. Ini bisa 2, 3, 4, berbasis Nah, di sini sudah ada beberapa data di dalam variabel list tugas. Kemudian masuk kepada HTML-nya. Nah, pada bagian inilah kita menempatkan list rendering atau V4. Kita juga menggunakan
text interpolation untuk menampilkan hasilnya. Di sini yang dimaksud adalah item ya teman-teman. Nah, sudah kita lihat hasilnya. Dan di sini sudah terdapat 5 data list dari list tugas semester 4. Nah, sebelum masuk kepada bagian computed property, kita buat inputan yang dimana nantinya bisa digunakan untuk menambah materi yang lain, menambah data yang lain dari list tugas ini. Input. Nah, di sini sudah ada inputan, tapi di sini tidak dapat membaca apapun dan tidak dapat menghasilkan apapun. Sebab itu, di sini kita tambahkan juga button. Text button. Menggunakan klik. Submit. Nah, di sini sudah ada. Kita tambahkan data, kemudian masih tidak menemukan hasilnya. Bagaimana agar data kita bisa tersimpan dan terbaca? Nah, karena kita deklarasikan dulu variabel add data atau tambahkan data. Yang merupakan function. Oh ya, sebelumnya kita deklarasikan juga variabel mk. Di sini. Nah, dalam fungsi add data ini kita tambahkan juga variabel baru bernama data. Variabel data. Yang berisi ID list tugas.value ini berguna untuk apa? Agar nantinya apabila kita menambahkan data di sini, ID-nya juga ikut bertambah 1 nilainya. Kemudian setelah ID ada simpan dan kita lihat. Wow, terjadi error di sini. Apa yang terjadi? Oh, di sini salah. Kita pakai kurung kerawat. Kurung ya. Nah. Oh, salah lagi. Oh, di sini. Oke. Nah, sini kita coba untuk menambahkan
matkul semester 3 pemrograman web. Besok ini apakah akan menghasilkan? Oh, ternyata belum juga. Apa yang salah? Nah, di sini kita belum apa yang salah di sini, teman-teman? Kita belum push data, itu bahasa Indonesianya saya lupa, maaf. Di sini kita push datanya, lalu push data. Kita coba lagi. Sini kita masukkan matkul pemrograman web sebagai contoh. Nah, di sini sudah ada matkul pemrograman web berhasil ditambahkan. Kemudian gimana caranya setelah kita submit? Di sini tidak tertulis apapun lagi, jadi dia langsung hilang, kosong gitu. Nah, dengan cara kita tambahkan di sini kita coba lagi untuk menambahkan programan web. Nah, di sini dia langsung hilang ya, teman-teman. Sebelum kita masuk lagi ke dalam materi computer property, di sini saya juga ingin menambahkan checkbox untuk melihat yang mana tugas yang udah selesai, mana yang belum. True false. Di sini kita tambahkan checkboxnya di dalam Weekly. Input checkbox. Salah. Checkbox. Kemudian kita modalkan lagi itu yang item down. Nah, di sini terlihat apabila kita checklist berarti true, jika tidak di checklist berarti false. Lanjut kepada materi berikutnya, yaitu computer property. Computer property adalah properti yang dihitung secara otomatis berdasarkan data reaktif lainnya. Nilainya akan dicas dan hanya diupdate ketika dependensinya berubah. Digunakan untuk menghitung nilai yang bergantung pada data lain, seperti total harga, filter data, atau format data. Hanya dijalankan ketika data yang didependensi berubah. Ini contoh programnya. Kecilnya tanam. Nah, sebelumnya di sini kita import juga computer. Sorry, maaf. Nah, kemudian di sini kita tambahkan variabel lain. Oh, sorry sebelumnya. Misalkan di sini di dalam sini kita hendak melihat memisahkan tugas mana yang sudah dan tugas mana yang belum. Ini kita copy ini dulu.
Ini kita buat di sini sudah selesai. Sudah selesai. Dan di sini belum selesai. Simpan. Nah, di sini tapi dia masih sama. Semuanya sorry, ini terikut nih. Kita hapus saja bagian ini. Kita taruh yang paling atas saja. Nah, di sini masih serupa dengan data yang pertama, yaitu datanya tidak terpisah. Bagaimana cara untuk memisah datanya agar yang sudah selesai berisi tugas-tugas yang sudah selesai dan yang belum selesai berisi tugas-tugas yang belum selesai, list yang belum selesai. Nah, pertama kita tambahkan di sini variabel downList untuk data yang sudah selesai. Tugas sama dengan komputer. Di sini kita tulis return untuk mengembalikan nilai tugas value. Nah, komputer ini juga sebenarnya berfungsi untuk memfilter di dalam Vue.js. Sorry sebelumnya kalau terdengar lemas, Pak. Saya sedang tidak enak badan sebelumnya. Sama dengan true sudah selesai. Kita simpan. Hasilnya masih tetap sama. Nah, di sini di dalam yang sudah selesai ini kita tambahkan kita ganti list tugas ini menjadi tugas. Nah, sini sudah berubah. Ini list tugas yang sudah terselesaikan atau yang true. Ini juga dia berubah. Nah, untuk yang belum selesai, kita tambahkan kembali variabel yang not done tugas. Return kembalikan nilai list tugas value filter. Astagfirullah. Sini. Item done false. Simpan. Dan di sini
Loh, kok belum? Oh ya, di bawahnya belum kita ganti. In not belum tugas. Nah, di sini terlihat sudah perbedaannya dan sudah difilter tugas mana yang sudah selesai dan yang belum selesai. Berikutnya, kita masuk pada watchers. Watchers ini digunakan untuk memantau perubahan pada data reaktif dan menjalankan fungsi tertentu ketika data tersebut berubah. Watchers digunakan untuk melakukan tindakan khusus ketika data berubah, seperti validasi, permintaan API, atau logging. Watchers bisa dalam bentuk deep, untuk memantau perubahan di dalam objek atau array, atau immediate, langsung dijalankan saat pertama kali. Watchers lebih fleksibel daripada concrete property, tetapi kurang efisien karena tidak di-cache. Sini ada contoh programnya untuk watch. Sini watch. Kita bikin list tugas. Value code value console log is tugas berubah. Lalu di sini error. Ini error. Apa yang salah di sini? Sudah tidak terbaca. Ternyata kesalahannya di sini kita belum mengimport watch itu sendiri sehingga dia tidak menampilkan hasilnya. Watch. Simpan. Nah, kita dapat melihat hasil dari watch ini di dalam konsol. Sorry. Nah, di sini kok merah. Coba kita untuk menceklis bagian pemrograman ini. Dan di sini terlihat bagaimana perubahannya. Karena watch sendiri kan digunakan untuk memantau perubahan pada data. Jadi kita di sini dapat melihat perubahan yang ada dalam data. Ketika kita uncheck list, dia akan menampilkan seperti ini. Materi berikutnya mengenai life cycle and template traps.
Lifecycle hooks adalah metode yang dipanggil pada tahap-tahap tertentu dalam siklus hidup komponen view, seperti saat komponen dibuat, di-mount, di-update, atau di-destroy. Template refs atau ref digunakan untuk mengakses elemen DOM atau komponen anak secara langsung. Nah, di sini ada lifecycle hooks. Create dipanggil setelah instan dibuat sebelum DOM dirender, mount dipanggil setelah DOM dirender, update dipanggil setelah data berubah dan DOM diupdate, destroy dipanggil sebelum instance dihancurkan. Nah, lifecycle and template refs ini berguna untuk interaksi langsung dengan DOM atau komponen anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.